Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate, dan juga bagi sobat cerdas yang ingin mempelajari Accurate, nah, untuk pembahasan Accurate, kita akan bagi dalam beberapa bagian ya. Nah, pada bagian yang pertama ini, kita akan membahas Accurate, yaitu tentang pengenalan Accurate. Nah, apa itu Accurate? Nah, Accurate adalah aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengolah data akuntansi atau mengolah transaksi keuangan pada suatu perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, itulah kegunaan daripada Accurate. Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate, kalau kalian masih ingat, kita sudah pernah membahas tentang aplikasi Mayop Accounting. Nah, jadi fungsinya sama ya. Jadi fungsinya sama, yaitu untuk mengolah data akuntansi pada suatu perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan. Begitu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara membuka Accurate? Nah, untuk membuka Accurate ada beberapa cara ya. Nah, cara pertama yaitu kita klik tombol Start, kemudian kita pilih CPS Soft, kemudian Accurate versi 4 Enterprise, kemudian kita klik Accurate. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua yaitu kita double klik icon Accurate yang ada pada desktop. Nah, sekarang kita akan praktekkan cara untuk membuka Accurate-nya. Nah, cara pertama kita klik tombol Start, kemudian kita pilih dia All Programs. Nah, pada bagian menu ini kita cari yang namanya CPS Soft. Nah, yang ini ya, kita klik. Kemudian ada Accurate versi 4 Enterprise, kita klik. Nah, di bagian bawah ini ada Accurate ya, yang inilah kita klik ya, Accurate-nya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka Accurate-nya akan terbuka. Ini cara yang pertama ya, kita tutup. Nah, cara kedua, pada bagian desktop ini ada banyak ikon ya. Maka kalau ada di situ ikon untuk Accurate ya, yang ini ikon untuk aplikasi Accurate, maka ikon ini kita double klik ya. Kita double klik. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, maka Accurate-nya akan terbuka. Itu ya, cara untuk membuka Accurate-nya. Nah, setelah itu, sebelumnya kita harus mengetahui pilihan menu yang ada pada kotak dialog ini. Nah, yang pertama, yang ini ya, ini adalah Create New Company. Nah, fungsinya untuk membuat file perusahaan yang baru. Nah, yang kedua, menu yang kedua ini yaitu Open Existing Company. Nah, gunanya untuk membuka ya, untuk membuka file perusahaan yang sudah pernah dibuat. Nah, yang ketiga ini Open Last Company. Nah, ini digunakan untuk membuka file perusahaan yang baru saja dikerjakan. Kemudian yang keempat, Explore Sample Company. Nah, ini digunakan untuk menjelajahi atau untuk melihat contoh file perusahaan yang sudah disediakan oleh Accurate. Kemudian pilihan yang berikutnya, ini adalah Repair Data. Nah, ini digunakan untuk memperbaiki data. Dan yang terakhir, Restore Data. Ini digunakan untuk membuat file cadangan ya, atau file backup. Nah, untuk bagian pertama ini ya, pada pertemuan pertama ini, pada pengenalan Accurate, kita akan membuat file perusahaan yang baru. Nah, maka kita klik pilihan yang pertama ini ya, Create New Company. Kita klik. Nah, selanjutnya akan menampilkan kotak dialog baru. Nah, di sini kita akan membuat database ya. Membuat database untuk file perusahaan. Nah, pada bagian bawah ya, di sini
Di sebelah kanan kita klik tombol titik 3 untuk menentukan lokasi penyimpanan file perusahaan. Nah, misalnya kita klik komputer ya, atau my komputer, kemudian kita simpan di drive D ya. Ini kita double klik. Nah, kemudian pada bagian file name kita ketik nama file perusahaannya. Misalnya kita buatkan namanya PT Abadi Jaya sebagai contoh ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol create. Nah, kemudian kita klik tombol OK. Nah, di sini ada progresnya ya. Nah, progres ini kita tunggu sampai selesai. Dan ini akan memakan waktu beberapa saat. Oke? Nah, jika progresnya sudah selesai, maka akan menampilkan kotak dialog login ya. Nah, pada user ID di sini boleh kita masukkan user ID yang menggunakan atau yang mengolah file perusahaan. Nah, sebagai contoh misalnya kita buatkan supervisor. Nah, selanjutnya pada bagian password di kotak ini kita masukkan password untuk login. Nah, pada bagian bawah di sini sudah ada keterangannya ya. Pada bagian bawah, default user and password sama dengan supervisor. Nah, ini kita ketik ya, supervisor. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, setelah kita login, maka akan menampilkan Welcome to Accurate version 4. Itu ya. Nah, itulah tadi ya cara kita untuk membuat file perusahaan yang baru. Nah, setelah kita membuat file perusahaan yang baru, maka langkah selanjutnya di tampilan ini kita menentukan bahasa yang akan kita gunakan untuk mengolah datanya ya, untuk tampilan akuratnya. Nah, boleh kita pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Nah, untuk contoh kali ini kita pilih Indonesia. Nah, selanjutnya kita klik tombol lanjut. Nah, langkah berikutnya, di sini kita memilih tipe persiapan yang kita inginkan. Ya, ada dua yang disediakan, yaitu persiapan standar dan juga persiapan mahir. Nah, untuk persiapan standar ini sangat direkomendasikan ya bagi kita sebagai pemula. Nah, untuk persiapan mahir ini bagi orang-orang yang sudah mahir ya dalam menggunakan akurat. Nah, karena kita masih pemula, maka kita pilih persiapan standar. Nah, untuk persiapan standar yang bisa kita tentukan data untuk perusahaannya ada beberapa ya, yaitu kita bisa menentukan saldo kas dan bank, kemudian kita bisa menentukan buku piutang pelanggan, buku hutang pemasok, daftar barang dan jasa yang diperjualbelikan, beserta stok terakhir. Nah, inilah hal-hal atau data-data perusahaan yang bisa dimasukkan ya untuk persiapan standar ya, pada persiapan standar. Nah, kita pilih persiapan standar, selanjutnya kita klik tombol lanjut. Kemudian kita klik tombol yes. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan menampilkan langkah-langkah dalam menentukan data perusahaan ya untuk persiapan standar.
Nah, pada persiapan standar di sini ada sebanyak 7 langkah. Nah, maka pada langkah yang pertama yaitu informasi perusahaan dan mata uang. Nah, maka perhatikan pada bagian nama perusahaan di sini kita ketikkan nama perusahaannya. Misalnya adalah PT Abadi Jaya. Nah, kemudian pada bagian alamat, kotak alamat, di sini kita ketik alamat perusahaannya. Nah, sebagai contoh misalnya adalah Jalan Iskandar Muda nomor 120 Medan. Sebagai contoh ya. Nah, kemudian pada bagian mata uang, di sini kita pilih mata uang yang digunakan untuk transaksi. Ya. Nah, untuk kali ini kita pilih adalah IDR ya. Ini untuk mata uang Indonesia. Nah, pada bagian kotak yang di bawah ini, perhatikan ya, ada kolom nama. Ini adalah untuk nama mata uangnya ya. Nilai tukarnya 1 rupiah ya. Kemudian tipe nilai tukarnya adalah 1 rupiah sama dengan 1 rupiah. Kemudian negaranya Indonesia, simbolnya adalah Rp. Nah, itu untuk rupiah. Nah, jika kita ingin mata uangnya adalah dolar, nah maka ini kita bisa ganti ya, yaitu namanya dolar ya. Kemudian nilai tukarnya, kita harus mengetahui 1 dolar berapa rupiah. Nah, maka nilai tukarnya 1 dolar sama dengan berapa rupiah. Gitu ya. Kemudian negaranya bisa kita ganti. Nah, simbolnya adalah dolar. Nah, itu kalau kita ingin dolar. Nah, tapi untuk contoh perusahaan kita kali ini, kita menggunakan mata uang rupiah atau IDR. Itu ya. Nah, inilah langkah yang pertama, yaitu informasi perusahaan dan juga mata uang. Nah, selanjutnya kita klik tombol lanjut. Nah, maka pada langkah yang kedua, kita menentukan informasi kas dan bank. Nah, maka perhatikan di bagian bawah ini ada kotak dialog ya. Ada tabel. Nah, di dalam tabel ini kita menentukan informasi kas atau bank ya untuk perusahaan kita. Nah, ini bisa kita ganti ya. Nah, misalkan ini adalah kas kecil. Kita enter. Nah, maka akan pindah ke tanggal saldo. Nah, misalnya untuk tanggal saldonya kita mulai dari tanggal 1 ya, bulan 1 tahun 2022. Enter. Nah, maka pada kolom saldo terakhir kita masukkan nilai kas kecilnya ya. Nah, misalnya kita buatkan 12 juta. Kita ketik saja seperti itu ya. Kemudian kita enter, maka akan berpindah ke baris kedua. Nah, di sini adalah kas besar. Nah, jika kita ingin mengganti, kita tinggal mengetikkan saja ya. Misalnya kita ketikkan kas BRI. Enter. Nah, tanggalnya yang sama kita buat ya. Tanggal 1 bulan 1 2022. Enter. Nah, untuk kas BRI misalnya saldonya adalah 20 juta. Enter. Nah, kemudian kita buatkan lagi misalnya kas BCA. Enter. Tanggalnya sama. Tanggal 1 bulan 1 2022. Enter. Nah, kemudian saldonya untuk kas BCA misalnya 50 juta. Enter. Nah, begitulah seterusnya sampai ke bawah ya. Nah, di sini kita masukkan semua data-data untuk informasi kas dan bank. Nah, jika udah selesai, maka perhatikan di bagian bawah ini ada dia keterangan total kas dan bank sebesar 82 juta. Nah, nilai ini adalah akumulasi dari semua kas dan bank. Ya. Nah, selanjutnya, jika sudah selesai untuk langkah yang kedua, maka kita klik tombol lanjut. Nah, maka kita masuk ke langkah yang ketiga.
Nah, pada langkah yang ketiga, kita menentukan informasi pelanggan. Nah, pada tabel di bawah ini, ya, kita bisa menentukan ya, pada kolom nama ini bisa kita ketikkan nama pelanggan. Nah, misalnya nama pelanggannya adalah, contohnya adalah Dian. Kita di enter ya, maka pindah ke saldo awal. Nah, di sini kita menentukan saldo awal untuk pelanggan jika terjadi transaksi penjualan kredit. Nah, ini maksudnya adalah nilai piutang dagangnya ya untuk pelanggan Dian. Nah, untuk menentukan saldo awalnya, di sebelah kanan ini kita klik tombol saldo awal. Nah, kemudian pada kotak dialog ini, nomor faktur, misalnya kita buatkan, ini kita ketikkan nomor faktur ya. Misalnya adalah 001, enter. Nah, tanggalnya misalnya tanggal 1, bulan 1, 2022. Enter. Nah, kemudian saldo awalnya, atau untuk saldo piutangnya untuk pelanggan Dian. Nah, di sini misalnya kita ketikkan, contohnya adalah 10 juta. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, maka perhatikan nilainya akan masuk pada kolom saldo awal. Nah, untuk membuat atau untuk menambah data pelanggan yang lain, maka kita enter. Nah, maka akan pindah ke baris berikutnya. Nah, misalnya pelanggan berikutnya adalah Citra. Enter. Kemudian kita klik tombol saldo awal. Nah, nomor fakturnya misalnya adalah 001, enter. Tanggalnya tanggal 1, bulan 1, 2022. Enter. Nah, nilainya misalnya kita buatkan 15 juta. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, begitulah seterusnya sampai ke bawah ya untuk mencatatkan informasi pelanggan. Nah, kemudian kita enter. Nah, jika muncul kotak dialog seperti ini, kita klik tombol yes. Nah, maka perhatikan pada bagian bawah ini akan tampil keterangan total saldo awal yaitu sebesar 25 juta. Nah, inilah nilai daripada piutang dagang ya. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah selesai untuk langkah yang ketiga, maka kita klik tombol lanjut. Nah, maka kita masuk ke langkah yang keempat. Nah, pada langkah yang keempat, kita menentukan informasi pemasok atau supplier. Nah, maka pada bagian bawah ini, pada bagian kolom name, kita bisa menentukan nama supplier kita atau nama pemasok. Nah, misalnya adalah PT ABC. Enter. Nah, pada bagian saldo awal ini kita menentukan nilai hutang dagang kita jika terjadi transaksi pembelian secara kredit kepada pemasok ini ya. Nah, untuk menentukan saldo awalnya, di sebelah kanan ini kita klik tombol saldo awal. Nah, kita tentukan nomor fakturnya, misalnya adalah 001, enter. Nah, tanggalnya misalnya 01, tanggal 1 bulan 1 2022. Enter. Nah, saldo awalnya atau hutang dagang kepada ABC misalnya adalah 7 juta. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, jika kita ingin memasukkan untuk pemasok yang lain, kita enter ya. Nah, misalnya kita buatkan adalah PT Agung. Enter. Kemudian diklik tombol saldo awal. Nah, nomor fakturnya adalah 001. Enter. Tanggalnya 01 bulan 1 2022. Enter. Nah, nilai saldo awalnya misalnya adalah 9 juta. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, kemudian kita enter lagi. Jika tampil seperti ini, kita klik tombol yes.
Nah, begitulah seterusnya untuk pemasok yang lain. Nah, perhatikan juga di bagian bawah ini akan menampilkan total nilai daripada hutang dagang. Itu adalah akumulasi dari nilai ini ya, hutang dagang untuk masing-masing pemasok. Oke? Nah, jika sudah selesai, maka kita klik tombol lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu kita memilih metode persediaan. Nah, di sini disediakan ada dua ya, yaitu metode rata-rata dan juga metode first in, first out. Nah, untuk metode rata-rata inilah metode yang direkomendasikan. Nah, kita pilih metode rata-rata. Nah, kalau sudah, kita klik tombol lanjut. Kemudian kita masuk ke langkah yang keenam. Nah, pada langkah yang keenam ini, kita menentukan informasi barang atau informasi tentang persediaan barang dagangan. Nah, untuk data persediaan barang dagangan, bisa kita masukkan pada bagian bawah ini ya. Kita menentukan nomor barang ya, apa nama barangnya, tanggal stok, kuantitas ya atau jumlah persediaannya, satuannya apa, kemudian harga beli per satuan, dan juga harga jual. Nah, ini boleh diisi ya. Nah, jika tidak ada, ini boleh kita kosongkan ya. Nah, jika sudah selesai mengisi untuk langkah yang keenam, maka kita klik tombol lanjut. Nah, maka kita masuk ke langkah yang ketujuh, yaitu kita menentukan informasi tentang jasa. Nah, ini diperlukan jika perusahaan itu bergerak dalam jasa. Nah, ini boleh diisi, ya, kita menentukan kode jasanya, kemudian apa nama produk jasanya, dan juga harga jual. Tetapi jika tidak ada, maka ini boleh dikosongkan. Oke? Nah, jika sudah selesai semua, nah maka kita sudah menyelesaikan dari langkah 1 sampai langkah yang ketujuh. Nah, kemudian yang terakhir kita klik tombol lanjut. Nah, maka perhatikan akan menampilkan pesan, "Selamat, sekarang Anda siap menggunakan Accurate." Nah, jika muncul tampilan seperti ini, artinya kita sudah menyelesaikan langkah-langkah mulai dari membuat file perusahaan yang baru sampai menentukan tentang data-data keuangan perusahaan. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita klik tombol selesai. Nah, itulah cara kita untuk membuat file perusahaan baru dan juga untuk menentukan data-data keuangan perusahaan. Oke? Gampang ya? Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate dan juga bagi sobat cerdas, nah, semoga bermanfaat untuk topik kita kali ini. Ya? Dan jangan lupa saya mau mengingatkan bagi yang belum subscribe, nah silakan di-subscribe channel ini sehingga channel ini berkembang berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, cukup kali ini, ya cukup sekian dulu topik kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali di topik-topik yang akan datang. Terima kasih.